Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan pagi ini. Pemirsa, dengan kita berbahasa Indonesia merupakan bentuk wujud cinta tanah air. Dengan kita berbahasa daerah merupakan wujud melestarikan serta menjaga warisan leluhur. Dengan kita berbahasa asing, kita akan sukses dalam meniti karir. Nah pemirsa, tema kita hari ini sangat menarik dan juga narasumber kita juga jauh-jauh datang dari ibu kota. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Bapak Abdul Haq selaku Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Selamat pagi Bapak Haq. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh datang dari Jakarta ya Pak. Betul. Ya. Ini kali kedua ya Pak datang ke Bengkulu? Kali kedua ya. Kali kedua. Ini lagi ada kegiatan di Bengkulu ya Pak? Betul. Jadi unit pelaksana teknis atau UPT Kemdikbudristek salah satunya adalah Kantor Bahasa Bengkulu sedang ada kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Dan kami diundang untuk mempresentasikan apa itu program-program itu di depan Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten Kota. Iya baik. Nah pemirsa, tema kita hari ini yaitu sangat menarik, merawat kekayaan bahasa Bengkulu. Nah Pak Haq, ini kan di Bengkulu sendiri terkhususnya di Indonesia juga ya Pak ya, banyak sekali bahasa-bahasa daerah di berbagai provinsi. Ini tanggapannya bagaimana Pak cara kita melestarikan dan juga menjaga bahasa-bahasa daerah ini? Ya, pemirsa, jadi di Indonesia ini menurut pemetaan yang dilakukan oleh Badan Bahasa Kemdikbudristek ada 718 bahasa daerah. 718 Betul. se-Indonesia. Betul. Jadi situasi kebahasaan di Indonesia itu agak unik ya. Dari barat ke timur itu di barat itu cenderung jumlah bahasa sedikit, tetapi penutur banyak. Sementara di wilayah timur jumlah bahasa banyak, penutur sedikit. Iya, berbanding terbalik gitu ya. Betul. Ini sebagai contoh saja di Papua Barat dan Papua ya itu dua provinsi besar yang sekarang sudah pecah itu ada 426 bahasa daerah. Bayangkan 426 bahasa daerah dengan jumlah penutur yang sangat sedikit, ada yang di bawah 1000 penuturnya begitu. Karena kan setiap daerah tuh cara penuturannya berbeda ya Bapak. Betul. Ya, beragam suku yang ada di Iya. Indonesia ini. Nah sebagai masyarakat sendiri Pak, terkhususnya untuk wilayah Bengkulu ini, bagaimana sih cara kita melestarikan dan juga menjaga warisan leluhur ini ya berbahasa daerah? Iya, secara teori banyak cara ya, cara merawat atau melestarikan bahasa daerah. Tetapi sebenarnya yang paling mendasar pelestarian bahasa daerah itu mestinya berbasis rumah tangga. Jadi jika ayah, ibu, anak berkomunikasi dalam bahasa daerahnya, maka seluruh keluarga melakukan itu, pemerintah tidak perlu ikut campur tangan melestarikan, cukup oleh masyarakat begitu. Nah, hanya karena di beberapa kasus memang masyarakatnya juga abai ya. Tidak salah masyarakatnya, karena kadang-kadang masyarakat kan pragmatis ya. Untuk apa belajar bahasa daerah kalau tidak ada manfaatnya? Iya. Lalu orang belajar bahasa yang lain yang mungkin lebih secara ekonomi bernilai ekonomi begitu ya. Misalnya bahasa asing, bahasa Inggris seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain kita juga harus menyadari bahwa bahasa daerah itu di dalamnya ada banyak hal tentang sejarah suku itu, tentang nilai-nilai di dalam suku itu. Banyak peninggalan tradisi di dalam suku itu yang tidak bisa dinilai dengan rupiah begitu. Iya, ini kan juga salah satu bentuk dari kekayaan budaya kita ya sebagai bahasa Betul. Indonesia seperti Iya. itu kan. Seperti yang Bapak bilang tadi ya Bapak ya, itu bisa dilestarikan dengan cara berbahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Betul. Tapi apakah bisa bahasa daerah ini dicantumkan dalam kurikulum belajar misalnya Bapak? Ya, di beberapa daerah, misalnya saya amati di Pulau Jawa ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, di Makassar juga bahasa Makassar, bahasa Bugis sudah mulai menjadi muatan lokal, wajib di sekolah. Nah, mulai 2021 kami dari Badan Bahasa itu menawarkan model lain, cara
melestarikan atau merevitalisasi bahasa daerah. Mm-mm. Jadi tidak semua anak dalam satu kelas diajar pelajaran yang sama. Kami menawarkan model lain, yaitu kita memberikan kepada anak-anak itu untuk memilih mata pelajaran yang mana yang disukai. Ini prinsipnya karena Mas Menteri Nadiem ini kan sedang menawarkan konsep merdeka belajar. Iya. Nah, salah satu bentuk merdeka belajar adalah anak-anak diberi kemerdekaan untuk memilih. Misalnya kita tawarkan, ada anak yang sukanya berpidato. Dari kecil sudah suka ngomong nih. Nah, kita beri lahan untuk berpidato dalam bahasa daerah. Ada anak yang sukanya melucu. Kita tawarkan dalam bentuk misalnya komedi tunggal atau stand up komedi misalnya gitu. Atau anak-anak yang sukanya mendongeng atau menulis. Kalau di Bengkulu ini kan ada huruf kaganga. Nah, aksara kaganga ini perlu juga dilestarikan. Nah, mungkin ada anak-anak yang tidak suka berbicara, tapi lebih suka menulis. Seperti itu ya. Nah, kita ajarkan menulis dalam arti aksara, menulis mungkin dalam bentuk cerpen atau puisi begitu. Nah, anak-anak diberi kebebasan mau memilih yang mana begitulah. Prinsipnya adalah bahwa anak-anak menggunakan bahasa daerah itu gitulah. Iya. Nah, ini agak berbeda dengan konsep kurikulum muatan lokal yang satu kelas sama semua. Nah, yang kami tawarkan adalah justru kelas-kelas itu kelas-kelas mata pelajarannya. Misalnya kelas pidato. Ya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang mengambil kelas pidato misalnya pada jam pertama masuk ke ruangan ini begitu. Iya. Yang menulis puisi masuk ke ruangan ini begitu. Ini yang agak berbeda dengan yang selama ini sudah terjadi. Tapi kan banyak kasus nih, misalnya orang-orang ini pendatang ya dari daerah ke ibu kota, mereka ini sampai malu nih ya, malu untuk berbahasa daerah. Wow, orang dusun nih gitu. Itu gimana tanggapannya? Ya justru itu, ini salah satu cara agar anak-anak juga tidak malu lagi berbahasa daerah. Maka selain pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak itu, kami di ujung pembelajaran itu kami mengadakan sebuah festival namanya Festival Tunas Bahasa Ibu. Itu berjenjang ya, dari mulai tingkat kabupaten nanti sampai ke provinsi, bahkan kemarin yang tingkat nasional di bulan Februari sudah dilaksanakan. Itu di pusat, Di Jakarta. Ya. Jadi Pemda membiayai perjalanan mereka, kami membiayai kegiatannya di Jakarta begitu. Jadi ya beberapa pemerintah daerah mempunyai perhatian yang luar biasa ya. Misalnya ini contoh sederhana ya. Peserta yang dari Maluku itu oleh bupatinya itu diberi uang saku satu anak itu 2 juta gitu. Loh, satu anak 2 juta kan bukan uang kecil gitu. Iya. Bentuk apresiasi agar anak-anak bersemangat belajar bahasa daerah dan juga sekaligus bangga berbahasa daerah. Dan luar biasa ketika tampil di Jakarta ya. Selama ini mungkin orang yang ke Jakarta tuh olimpiade atau olahraga atau apa gitu. Tiba-tiba ini urusan bahasa daerah bisa membawa anak-anak yang dari daerah bisa ke Jakarta. Ini saya kira pengalaman yang Ini kan juga menyenangkan. salah satu bentuk untuk memperkenalkan bahasa daerah ya, Betul. dari beragam provinsi yang ada di Indonesia. Betul, begitu betul. kan. Karena Iya. kan ya bahasa daerah ini kan juga merupakan aset ya Pak, warisan leluhur. Kalau misalnya punah seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa sejarah dan juga mungkin kebudayaan dari daerah tersebut akan punah juga ya Pak. Gini Agnes, jadi saya beri contoh. Mm-mm. Di Jakarta itu ada program namanya Jaklingko. Mungkin kalau pemirsa yang pernah ke Jakarta, Jaklingko itu adalah sistem transportasi yang saling terhubung. Misalnya kita naik angkot, nempel atau ngetap gitu ya ke itu, terus pindah ke Transjakarta, pindah ke MRT. Pokoknya semua transportasi itu dalam 3 jam itu hanya cukup membayar sekali. Mm-mm. Nah, tahu nggak? Lingko itu Jaklingko, lingkonya dari bahasa apa? Bahasa apa Pak? Lingko itu bahasa Manggarai. Bahasa artinya? Nah, di sana lingko itu konsepnya adalah perairan yang saling terhubung. Jadi sawah-sawah itu semuanya mendapatkan air. Iya. Kalau di Bali dikenal istilah subak begitu. Mirip ya. Jadi sistemnya itu semua sawah mendapatkan pengairan. Jadi sistem yang terpadu itulah yang konsepnya dibawa ke Jakarta, tetapi untuk substansi yang lain, untuk transportasi gitu. Jadi artinya saya ingin mengatakan bahwa konsep-konsep dalam bahasa daerah itu bisa kok
Bisa digunakan disesuaikan ya. dengan konsep-konsep untuk kehidupan modern begitu. Itu Iya, prinsipnya. berarti bahasa-bahasa daerah ini bisa dikonsepkan, disesuaikan dalam kehidupan modern ya Betul, Bapak iya, ya. iya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya Pak, kalau dari dampak dari daerah tersebut itu tersendiri, kalau misalnya daerah tersebut bahasanya sudah mulai punah, itu seperti apa Pak dampaknya bagi daerah tersebut? Pertama saya ingin mengatakan bahwa isu tentang bahasa daerah yang di Indonesia adalah sebagian menjadi bahasa ibu seseorang gitu ya. Itu sudah menjadi isu internasional. Bulan Februari kemarin, tanggal 21 Februari itu secara internasional diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim dan Kepala Badan Bahasa Profesor Aminuddin itu diundang ke Paris ke UNESCO untuk presentasi model pelestarian bahasa daerah di Indonesia seperti apa. Dan itu peserta yang dari Afrika, dari kawasan Pasifik seperti Fiji, begitu kagum. Mereka ingin belajar di Indonesia. Karena banyaknya bahasa daerah tadi. Nah, Iya. betul. Kok bisa ya di Indonesia ada ratusan bahasa daerah, tetapi bisa saling berhubungan. Ada bahasa nasionalnya, bahasa Indonesia. Iya. Ini kondisi yang sangat langka, hampir-hampir tidak terjadi. Mungkin pemirsa kalau pernah ke India begitu ya, di beberapa ruang publik itu lebih dari mungkin 16 bahasa daerah ditulis semua. Karena Setiap mereka tempat-tempat umum ya. Iya, karena mereka belum bersepakat bahasa nasionalnya apa begitu. Oh iya. Jadi untuk ya makin masing-masing suku itu ingin menonjolkan bahasa daerahnya kan. Nah, kalau di kita kan tidak, cukup bahasa Indonesia saja selesai begitu ya. Satu bahasa pemersatu bangsa ya, Iya. bahasa Indonesia. Iya. Saya kira ini kondisi yang langka di dunia begitu. Ternyata di berbagai daerah pun ternyata tidak sebanyak itu ya Bapak ya bahasa daerahnya, sehingga mereka pun takjub dan kagum ya Betul. dengan banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia. Baik Bapak, kita akan jeda sejenak, nanti akan kita lanjutkan kembali ngobrol kita pada pagi hari ini. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi ini.